Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang transducer untuk pengukuran luas dan anjakan. Oke, sebelum masuk kepada transducer untuk pengukuran luas dan anjakan, kita perlu tahu bahwa nama anggota kelompok kami adalah IN, Rahmat Eko, nomor 2 Lukman Hakim, Muhammad Heru, Ihwanuddin, Muhammad Bagus, dan Ubaidillah. Oke, next. Transducer. Kita tahu bahwa transducer adalah alat yang mengubah suatu bentuk daya menjadi bentuk daya lainnya untuk tujuan tertentu, termasuk pengubahan ukuran atau informasi. Ada begitu macam transducer yang ada di dunia ini, meliputi potentiometer, differential transformer, strain gauge, kapasitor, piezoelektrik, dan kristal piezoelektrik, dan lain sebagainya. Nah, tapi transducer yang bisa digunakan untuk mengukur anjakan dan luas adalah LVDT, Linear Variable Differential Transformer, dan potentiometer saja. Oke, kita lanjutkan dengan pengertian LVDT. LVDT atau transformer diferensial berbasiskan pada prinsip variabel induktansi juga dipakai untuk mengukur pergeseran. Nah, lebih populer, sensor ini disebut dengan LVDT. Dapat diilustrasikan gambar seperti gambar ini, terdiri dari 3 lilitan koil yang simetri pada sebuah kumparan berisolasi. Kor magnet yang bergerak melalui kumparan tanpa kontak memberikan lintasan untuk hubungan fluks magnet antara koil. Nah, ini kor magnet yang bergerak melalui kumparan tanpa kontak akan memberikan lintasan untuk fluks magnet dan koil. Posisi dari kor magnet mengontrol induktansi antara pusat koil pertama dan koil kedua. Apabila sebuah eksitansi AC dipakai ke koil pertama, tegangan diinduksi ke dalam koil kedua. Koil kedua dipasang dalam rangkaian seri berlawanan dan dapat dilihat pada gambar ini. Apabila kor dipusatkan antara dua koil, induksi tegangan ke dalam koil kedua adalah sama, tetapi berbeda fase 180 derajat. Karena koil dalam rangkaian seri berlawanan, maka tegangan P1 dan P2 di dalam dua koil dihapus dan tegangan keluaran adalah 0. Apabila kor digerakkan dari posisi pusat, maka terjadi kesetimbangan induktansi antara koil pertama dan kedua dan menghasilkan tegangan keluar V0 sama dengan V2 min V1. Tegangan keluaran adalah fungsi linear dari posisi kor sepanjang gerak kor di dalam ring operasi LVDT. Arah gerak dapat ditentukan dari fase tegangan keluaran relatif terhadap tegangan masukan. Frekuensi tegangan yang dipakai untuk lilitan pertama ringnya 50 sampai 25.000 Hz. Apabila LVDT dipakai untuk mengukur pergeseran transier atau periodik, maka frekuensi pembawa atau karier menjadi lebih besar dari komponen frekuensi tertinggi di dalam sinyal dinamik tersebut.
sensitivitas tertinggi dicapai dengan frekuensi eksitansi antara 1 sampai 5 Hz. Ring tegangan masukan dari 5 ke 15 volt. Tenaga yang diperkirakan biasanya lebih kecil dari 1 watt. Karena LVDT adalah sensor pasif yang memerlukan eksitansi AC pada perbedaan frekuensi dari suplai AC, maka diperlukan rangkaian kondisiasi sinyal untuk operasinya. Tipe kondisiasi sinyal memerlukan suplai tenaga, pembangkit frekuensi untuk menjalankan LVDT, dan demodulator untuk mengubah sinyal keluaran AC dari LVDT ke sinyal keluaran DC. Akhirnya penguat DC digabungkan dalam kondisi sinyal untuk menaikkan besaran tegangan keluaran. Dapat disimpulkan bahwa LVDT adalah suatu sensor yang bekerja berdasarkan prinsip trafo diferensial dengan gandengan variabel antara kumparan primer dan kumparan sekunder. LVDT juga dapat digunakan sebagai sensor jarak dan sensor mekanik lainnya. Sebelum menggunakan LVDT, kita harus mengetahui bahwa daerah linear LVDT tersebut pada tegangan eksitansi tertentu dan frekuensi tertentu. Perubahan tegangan eksitansi akan menghasilkan tegangan yang berbeda untuk tiap pergeseran jarak, tetapi tegangan eksitansi yang lebih besar akan menghasilkan sensitivitas yang tinggi. Perubahan frekuensi akan merubah koefisien dari daerah linearitas sensor, tapi daerah kerjanya tetap sama. Sampai di sini jangan bosan dulu, karena kita akan lanjut ke materi potensiometer. Nah, potensiometer ini juga bisa digunakan sebagai transducer untuk mengukur tanjakan dan luas. Sensor ini terdiri dari panjang L dari kawat tahanan yang diberikan kepada sumber V1. Hubungan antara tegangan keluar V0 dan posisi X dari Weber bergerak sepanjang kawat dapat diekspresikan sebagai V0 sama dengan XL V1 atau X sama dengan V0 per V1 kali L. Maka potensiometer geser dapat dipakai untuk mengukur pergeseran dari X. Tahanan kawat lurus tidak visible untuk dipakai, karena tahanan kawat yang pendek adalah tahanan yang sangat kecil. Diperlukan tenaga lebih pada tegangan sumber. Untuk mengatasi kesulitan ini, tahanan tinggi diperoleh dengan cara menggulung kawat tahanan pada sebuah core berisolasi seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Dan kalau potensiometer berbentuk silinder ini bisa dipakai untuk pergeseran putar, mengukur atau menghitung pergeseran putar. Tahanan dari potensiometer lilitan kawat pada ring antara 10 dan 10⁻⁶ ohm, tergantung pada tipe dan diameter kawat yang dipakai dan panjang dari koil tersebut. Tahanan dari potensiometer lilitan kawat naik setiap step dari pergerakan Weber dari satu ke lainnya. Perubahan step ini dalam tahanan dibatasi resolusi potensiometer L per N, di mana N adalah jumlah lilitan. L jumlah lilitan dari panjang koil. Ring resolusi dari 0,05 ke 1%. Dengan batas Weber diperoleh dengan beberapa gulungan dengan diameter kawat yang sangat kecil. Ring potensiometer dikontrol dengan panjang aktif L koil. Nah, ini kontrolnya dengan panjang aktif koil. Potensiometer linier tersedia dalam beberapa panjang sampai 1 meter. Ring dari potensiometer pergeseran sudut dapat diperluas dengan menyusun koil dalam bentuk helix. Potensiometer helix tersedia secara komersial dengan 20 lilitan. Oleh karena itu, pergeseran sudut sebesarnya 7200 derajat dapat diukur dengan mudah.
Respon dinamik dari potensiometer linear dan sudut dibatasi oleh inersia dari shaft dan wiper. Karena inersia ini besar, maka potensiometer hanya dipakai untuk pengukuran statik dan dinamik, di mana tidak diperlukan respon berfrekuensi tinggi. Potensiometer dipakai untuk mengukur pergeseran besar, yakni 10 mm atau lebih. Untuk gerak linear adalah 15 derajat. Untuk gerak linear, yakni 10 mm atau lebih, dan 15 derajat atau lebih untuk gerak melingkarnya. Potensiometer relatif murah dan belum akurat. Oleh karena itu, keuntungan utama operasi ini adalah operasinya sangat sederhana. Nah, ini adalah contoh, mungkin dapat disebut sebagai aplikasi untuk mengukur luas. Digunakan alat yang disebut planimeter. Ini replika video dari planimeter tersebut. Cekidot. Ini contoh Lego ortogonal planimeter. Ini dapat kita saksikan sendiri. Planimeter ini sensornya yang digunakan untuk memindai atau menggaris, untuk memindai atau mentitik di mana akan diukur, luas yang akan diukur. Nah, dijelaskan kalau polarnya lurus tidak akan berputar, kalau polarnya miring di sini ukurannya akan berputar. Nah, inilah langkah kerjanya. Kita set dulu untuk ukurannya di titik 0. Nah, kita coba untuk mengukur luas dari daerah ini. Kalau diukur dengan nah sama kan 25 cm. Ini untuk daerah ini ukuran nyatanya 6,25, tapi ditunjukkan oleh alatnya cuma 5 cm, cuma beda tipis kan, apa. Untuk ukuran yang lebih besar lagi, kalau dihitung secara manual, areanya mencapai 100 cm kuadrat, dan ditunjukkan oleh ukuran pas 100 cm kuadrat. Hebat kan? Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan-bosan menonton video ini, karena video ini mengandung sebuah pendidikan, mengandung sebuah ilmu yang bisa membantu Anda untuk mengerti apa yang bisa digunakan untuk mengukur suatu luas dan anjakan menggunakan transducer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.